Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sedih saya ketika saat pertama kali galbay di aplikasi Shopee ya teman-teman. Buat kalian yang pertama kali mengikuti saya, pasti sudah tahu asal mula saya itu galbay seperti apa, kejadiannya seperti apa, dan kronologinya seperti apa ya teman-teman. Bila kalian baru mengikuti saya akan menceritakan kisah sedih saya ketika saat pertama kali gagal bayar selama 8 bulan ini ya, ketika saya gagal bayar di bulan Mei ya teman-teman. Yaitu nominalnya sekitar hampir 15 juta dan itu pun bertahap ya teman-teman, saya meminjamnya bertahap. Nah, saya itu adalah seorang penjual di Shopee ya teman-teman. Awal mulanya saya itu hanya meminjam untuk kebutuhan modal dalam penjualan saya yang ada di Shopee. Saya itu menjual berbagai macam peralatan elektronik ya teman-teman, seperti baterai, power bank, kabel USB, semacam hal itulah ya. Nah, di suatu momen ketika saya itu bergabung ataupun menginstal di aplikasi Telegram, saya pun membuka aplikasi Telegram saya dan ada seorang yang mengirimkan pesan lewat Telegram kepada saya, dan tiba-tiba saya itu dimasukkan ke dalam grup yang tidak dikenal. Nah, awal dari situlah saya itu kena tipu ya, sampai uang saya yang ada di rekening dan juga saya itu meminjam pinjol untuk mentransfer si penipu tersebut. Zaman sekarang itu banyak sekali penipuan ya. Buat kalian hati-hati, terutama jika kalian itu dikirim pesan oleh orang yang tidak dikenal, maka jangan sesekali membuka pesan tersebut ya. Biasanya orang yang tidak dikenal itu membagikan sebuah link dengan iming-iming investasi ataupun hal semacamnya ya teman-teman. Bila kalian merasa curiga ataupun merasa tidak ada manfaatnya, blokir saja nomor tersebut. Bukan hanya saja di aplikasi Telegram ya, sekarang itu banyak di aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, maupun TikTok ya, mengatasnamakan semua itu. Nah, ketika saya waktu itu ditipu, saya itu ada limit sebesar hampir 20 juta ya teman-teman di aplikasi Shopee, itu meliputi dari es pinjam, es paylater, dan es pinjam khusus penjual. Awal mula saya itu meminjam hanya untuk modal, dan ketika saya itu diiming-imingi oleh penipu tersebut, limit dari aplikasi Shopee ini saya ambil semua ya, tak terkecuali dari es paylater juga. Saya sikat semua, saya ambil semua hanya untuk mentransfer si penipu tersebut supaya saya dapat imbal, katanya sih begitu ya teman-teman. Singkat cerita, saya sudah melakoni apa yang si penipu tersebut perintahkan, dan singkat cerita juga saya merasa ketika ditipu itu pikiran saya itu seperti dimanipulasi ya teman-teman. Baru sadar ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dan ketika uang saya transfer semua ke penipu, saya baru sadar bahwa saya itu sedang ditipu ya teman-teman. Nah, seketika saya itu mental saya pun down ya teman-teman, bingung harus ngapain, bingung harus mau kemana, dan tidak ada uang sama sekali di rekening saya ya. Saya itu pun panik, bingung, bahkan sempat stres ya teman-teman. Mau bilang orang tua takut dimarahin, mau minta kepada siapa, saya mengandalkan teman ya tidak bisa. Dan pikiran pun saat itu saya ingin menggadaikan motor ya teman-teman kepada saudara saya. Tetapi hal itu tidak terjadi ya teman-teman, karena harga motor saya itu tidak sesuai dengan hutang yang ada di Shopee. Nah, saya pun berusaha untuk mencoba ataupun curhat kepada seseorang
yang berpengalaman dalam hal pinjaman online ini ya, ataupun pinjol ini. Saya pertama kali itu khawatir ya teman-teman, apakah nanti akan dipenjara, apakah nanti akan dipidanakan, dan juga takut akan DC datang ke rumah saya. Dan itu pun membuat saya malu ya sama ibu atau bapak ataupun kepada tetangga-tetangga saya. Nah, setelah itu saya itu curhat kepada teman saya, dan teman saya itu punya teman yang ahli dalam bidang IT. Dan saya pun pergi ke rumah temannya teman saya. Nah, disitulah saya mendapatkan wawasan, ketika kalian itu gagal bayar ataupun memang tidak punya uang sama sekali, ya biarlah saja, jangan menggadaikan apapun, apalagi meminjam utang hanya untuk membayar hutang ini. Itu adalah jebakan ataupun lingkaran setan ya teman-teman. Nah, setelah dapat pencerahan ataupun sudah mendapatkan wawasan, saya mencoba apa yang dikatakan oleh temennya ini untuk tidak membayar ya. Awal mula saya itu panik ya ketika ada datang SMS, WA maupun teror-teror dari DC ini. Saya awalnya panik sekali ya teman-teman, karena tidak punya pengalaman tentang hal pinjol. Terus pertama kali diteror, terornya itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang bilang datang 5 orang untuk menjemput saya, ada seperti melaporkan ke RT RW, dan diancam dipidanakan ya teman-teman. Itu adalah hal wajar ketika kalian saat pertama kali gagal bayar di aplikasi pinjol. Nah, setelah saya mencoba melewati itu teror-teror tersebut, saya pun ada berpikiran kembali ke awal tadi ya. Apa mungkin saya bayar aja ya pinjolnya ya? Kalaupun saya memaksakan diri, maka yang boncos saat itu adalah saya sendiri ya teman-teman. Karena tidak ada yang bisa digadaikan ketika saya itu gagal bayar ya. Uang juga pas-pasan saat itu, motor cuma satu, itu pun aset saya motor Beat ya teman-teman. Motor Beat sekarang itu harganya berapa secondnya. Nah teman-teman, setelah saya melewati berbagai teror, tidak hanya itu ya yang saya khawatirkan ya teman-teman. Nah, saat pertama kali juga saya itu saya meminjam pinjol kan nggak di Shopee juga. Saya ada Akulaku, Lazabon, dan juga Sibang ya teman-teman. Nah, yang didatengin oleh DC pada waktu itu yaitu DC dari Akulaku ya. Nah, saat itu juga saya pun memulai memberanikan diri cerita kepada orang tua saya, dan akhirnya juga saya itu dimarahi ya teman-teman. Ya memang itu resiko ya teman-teman. Setelah itu ketika saya didatengin DC Akulaku, yang menemui DC itu yaitu ibu saya ya teman-teman. DC itu ya menagih utang saya yang ada di Akulaku tersebut. Untungnya ibu saya itu pandai berbicara kalau saya itu sedang tidak di rumah. Walaupun saya sedang di rumah ya teman-teman, dia bilangnya tidak di rumah. Dan ibu saya diberitahu untuk segera membayar tagihan yang ada di aplikasi Akulaku. Nada bicaranya itu ya sopan-sopan aja ya teman-teman. Saat pertama kali didatengin DC itu untuk membayar tagihan yang ada di aplikasi Akulaku. Tidak membentak ataupun tidak kasar ketika menagih ke rumah saya. Kalaupun dengan menagih secara kasar, DC itu akan tahu aturannya. Misal kalian di desanya orang teriak-teriak, apakah hal itu semacam wajar? Kalau bisa dengar tetangga yang tidak terima, maka DC tersebut akan ditegur, bahkan bisa
sampai dikeroyok ya bila membuat rusuh di suatu desa. Nah, setelah didatengin DC, akhirnya pun saya lega. Akhirnya juga DC itu datang. Sekian saya tunggu memang ya. Saya juga menonton video-video yang ada di YouTube ketika saat gagal bayar di aplikasi pinjol. Mereka juga menyarankan agar tetap tenang ketika DC itu datang ke rumah kalian. Nah, teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman ataupun cerita saya. Ketika kalian menghadapi suatu masalah, yang harus kalian lakukan pertama kali yaitu kalian harus berpikiran tenang, jangan panikan, maupun jangan pikiran yang enggak-enggak ya teman-teman. Itu bisa membuat kalian itu semakin stres, semakin tegang, dan tidak mendapatkan solusi sama sekali. Yang kalian lakukan hanyalah mencari solusi dari permasalahan kalian. Itu kalian bisa seperti yang saya lakukan, seperti curhat ke teman yang kalian percaya, ataupun ke teman yang ahli di bidang hal tersebut ya teman-teman. Misal permasalahan kalian tidak hanya pinjaman online ini, maupun masalah hal yang lainnya, kalian harus pandai-pandai mencari teman yang bisa memberikan solusi kepada kalian. Oke, video kali ini cukup di sini saja ya teman-teman. Bila kalian ada pertanyaan ataupun semacam masalah, bisa komen di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Ataupun bisa DM ke akun IG saya ya teman-teman, namanya Feby Abdullah. Nanti saya cantumkan dalam deskripsi. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih.